A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Masih berada kita pada 10 hari bulan Muharram. Baru kemarin kita memperingati tanggal 1 Muharram hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah, yang dimana sebelumnya telah didahului oleh beberapa orang sahabat-sahabatnya, yang tiada lain melaksanakan hijrah ini melainkan hanyalah mentaati atas apa yang telah diperintahkan Allah untuk dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seluruh kaum muslimin yang berada dalam penindasan, berada dalam penghinaan di kota Mekah pada saat itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak saja memahami bahwa makna hijrah ini hanya berpindahnya Rasulullah secara geografis, yaitu berpindah tempat dari kota Mekah menuju ke Madinah. Namun sebetulnya yang perlu kita fahami adalah bagaimana hakikat daripada hijrah itu sendiri, yaitu berpindah dari yang gelap menuju kepada yang terang, dari yang tidak disukai oleh Allah menuju kepada yang disukai oleh Allah, dari perbuatan buruk menuju kepada perbuatan baik, dan dari perbuatan baik menuju perbuatan yang lebih baik lagi. Maka hakikatnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah contoh dan teladan untuk menyampaikan pesan makna daripada hijrah itu sendiri. Namun bagi kita semuanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari bersama-sama kita menjadikan hijrah ini tidak hanya berpindah tempat, tetapi kita berpindah pula dari segalanya. Dalam satuan waktu pun kita berpindah dari 1 menit menuju ke menit berikutnya, dari jam yang satu menuju kepada jam berikutnya, dari hari yang satu menuju ke hari berikutnya, dari minggu yang satu menuju kepada minggu berikutnya, dari bulan yang satu menuju bulan berikutnya, dan begitu pun dari tahun yang satu menuju tahun yang berikutnya. Tentunya bukan hanya sekedar bergerak, tetapi adalah bergerak menuju kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan akhirnya kita akan bergerak dan berpindah dari kehidupan alam dunia yang sangat fana ini, dan kita pun kembali menuju kepada Allah dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, kesabaran dan keikhlasan di dalam menjalani seluruh ujian yang Allah hadirkan dalam perjalanan kehidupan di dunia yang sangat fana ini, yang semuanya itu tiada lain adalah merupakan dari cara Allah untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk terus dalam setiap satuan waktu mengalami peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang kita laksanakan dan terus memohon kepada Allah untuk memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mensyukuri terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dan mensyukuri dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun mengimani akan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Nabi dan Rasul yang sebelumnya yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Semoga kita diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk terus berupaya mempelajari dan memahami bagaimana indahnya sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keelokan akhlaknya, bagaimana pula kelembutan di dalam tutur katanya, dan bagaimana pula kesabarannya di dalam menghadapi orang-orang yang berada di seputarnya, dan bahkan kesabarannya menghadapi kepada orang yang tidak menyukainya sekalipun. Maka pada hari ini kembali Bapak dan Ibu kita mempelajari salah satu sisi indah yang luar biasa dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana Rasulullah adalah sosok yang sangat rendah hatinya. Banyak sekali dalil-dalil yang menyampaikan dan memperingatkan dan mengancam orang yang sombong di dalam kehidupan ini, di mana di antara ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang menyombongkan diri itu adalah kehinaan dan siksa yang Allah akan berikan kepada mereka. Dan kemudian sebaliknya bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang sangat lembut dan rendah hatinya. Dan bahkan kita bisa mendapati bagaimana melalui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan dan diminta untuk mencontohnya dan mempraktekkan keteladanan dan terutama dalam kerendah hatian yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Inilah salah satu ucapan ataupun sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesabaran untuk menjalani ketawaduan di dalam perjalanan kehidupan ini. Tentunya yang harus kita fahami bahwa kerendah hatian, ketawaduan yang kita laksanakan bukan hanya sekedar dengan motivasi untuk mendapatkan sukses dalam perjalanan dengan kacamata emosional itu, namun bersama-sama kita menjadikan bahwa kelembutan dan kerendah hatian dan ketawaduan adalah pakaian sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah apabila kita melaksanakan segala kerendah hatian dan ketawaduan itu adalah dengan mempraktekkan keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah menjadikannya keberkahan tidak hanya indah dalam pandangan manusia, namun indah pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bisa mendapati pula dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian tawadhu sehingga tidak ada yang merasa sombong atas seseorang, dan janganlah seseorang berbuat zalim terhadap seseorang lainnya. Dan kita bisa mendapati bahwa sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh nyata dalam tawadhu dan rendah hati. Dan bahkan beliau pun ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, namun derajat kenabian dan kedudukan tinggi yang diistimewakan oleh Allah baginya, selain manusia lainnya, tidaklah menghalanginya untuk mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut sambil tersenyum dan bercanda pula dengan mereka. Dan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Anas meriwayatkan tentang tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang budak wanita Madinah pernah memegang tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa beliau kemana saja ia kehendaki untuk memenuhi keperluannya. Sebagaimana kita dapati bagaimana uraian mengenai hadis ini, bahwa pada masa itu banyak sekali budak-budak yang terdapat di kota Mekah itu, dan bahkan budak anak-anak pun begitu banyaknya. Maka bagaimana kita bisa mendapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun seorang budak perempuan
yang boleh jadi kita bisa melihat seorang anak-anak yang memegang tangan beliau, dan beliau ikuti hanya sekedar sebagaimana disampaikan dalam hadis ini, hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya. Dan bagaimana pula kita bisa mendapati kisah bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapan seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk Rasulullah duduk berhadap-hadapan dengannya. Sampai dengan kemudian sang ibu pun pergi meninggalkannya. Maka kemudian para sahabat bertanya kepadanya, apakah yang diceritakan oleh sang ibu? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu serius di dalam menanggapi atas apa yang disampaikannya. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa sang ibu tadi menceritakan mengenai bagaimana bahagianya ia berhadapan dan menyikapi kelucuan daripada cucu-cucunya itu. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang menjabat tangannya, maka Rasulullah tidak pernah melepaskan tangan dari jabatan itu, melainkan orang yang berjabatan tangannya dengannya melepaskan terlebih dahulu tangan itu. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya kerendahan hatian dan ketawaduan Rasulullah SAW tidaklah dianggap merendahkan derajatnya, dan bahkan sama-sama kita mendapati bahwa bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW yang jauh dari kesombongan, yang jauh dari merasa bahwa dirinya paling soleh di antara semuanya, lebih hebat di antara semuanya. Dan inilah sesungguhnya yang betul-betul memukau dan membuat siapapun ingin terus berupaya mempelajari bagaimana keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setiap pagi ketika kita berupaya menelusuri sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga keterpukauan dan kekaguman kita akan segala keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana pula kita bisa mendapati bahwa pada awal-awal kenabian Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajak para hamba sahaya, para budak-budak, dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana santunnya Rasulullah SAW di dalam berinteraksi dengan mereka. Mudah-mudahan kekaguman kita atas segala akhlak Rasulullah SAW yang tidak hanya diucapkannya, tetapi benar-benar dipraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, semoga memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya, dan semoga kita pun memohon kepada Allah agar segala kebaikan dan ketulusan Rasulullah dapat diteteskan dan dialirkan juga kepada kita semuanya. Sehingga akhlak indahlah yang betul-betul menjadi pakaian dalam kita menjalani kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini Bapak dan Ibu, bahwa betapa semakin bertambah usia kita, dan boleh jadi kita tidaklah termasuk kategori orang yang muda lagi pada saat ini. Sudah di atas 60, sudah di atas 70, dan bahkan beberapa kita sudah di atas 80 tahun pada saat ini. Betapa semakin hari kita semakin merasa bahwa betapa luas dan tidak terbatasnya jasa ayah dan ibu kita. Dan bahkan ternyata Bapak dan Ibu, dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula kerinduan kita kepada ayah dan ibu kita. Apalagi di dalam forum ini selalu kita berupaya saling ingat mengingatkan bahwa betapa terbatasnya atas apa yang telah kita lakukan terhadap mereka. Sementara semakin meluas tidak terhingga pula kita menyadari akan segala kebaikan yang telah diwariskannya bagi kita semuanya. Maka mari bersama-sama kembali Bapak dan Ibu, di dalam forum ini kita saling menghimpun, kita saling usung doa-doa kita untuk ayah dan ibu kita. Dan ketika kita berada di dalam forum seperti ini, insya Allah betapa bahagianya ayah dan ibu kita. Tidak hanya mendapatkan kado berupa kiriman doa dari putra ataupun putrinya, tetapi mendapatkan kiriman doa pula dari sahabat putra dan putrinya. Itulah majelis yang berkumpul kita pada saat ini. Semoga doa yang kita himpun bersama-sama, bersama 200 orang, 300 orang, 400 orang, dan berapapun jumlahnya, inilah merupakan ganjaran berlipat ganda yang Allah berikan kepada ayah dan ibu kita. Atas tanpa pamrihnya, mereka telah mendidik, membimbing, memelihara, menjaga, dan mendoakan kita semuanya,
dan bahkan bagaimana di dalam usia senjanya pun dengan kelemahan yang ada di dalam dirinya, boleh jadi tidak segagah dulu, namun kita bisa ketika berjumpa dengan mereka, bagaimana tatapan mereka kepada kita, Bapak dan Ibu. Tatapan mata tulus yang tiada lain mereka harapkan. Semoga kita menjadi putra atau putrinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga suami atau istri dan anak keturunan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dan selalu bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika rasa syukur yang menjadi hal pertama yang kita sampaikan di dalam forum ini setiap pagi dalam bersamaan seperti ini, semoga Allah semakin melimpahkan rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dengan membaca ayat ke-75 pada surah ke-12 surah Yusuf yang insya Allah nanti akan kita baca sampai dengan ayat ke-79. Dan pada pagi hari ini dalam suasana kita masih memperingati hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya pula kita untuk memperluas pemahaman akan makna daripada hijrah ini sendiri dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan agar setiap langkah yang kita lakukan benar-benar langkah hijrah. Kita hijrah berpindah dari langkah pertama ke langkah kedua, dari langkah kedua kepada langkah ketiga. Maka tiada momen dan tiada satu satuan waktu sepatutnya di dalam kehidupan ini melainkan kita hijrah terus, kita hijrah terus. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam peristiwa sa'i itu. Kita berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan kadangkala pada etape di dalamnya kita berlari-lari kecil. Nah semoga hal inilah yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Bukankah dalam setiap langkah yang kita laksanakan dalam sa'i itu ada langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu adalah langkah-langkah ibadah kita. Tidak kita jalani langkah-langkah dalam lintasan sa'i ataupun dalam tawaf itu sendiri melainkan senantiasa kita berzikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu adalah merupakan salah satu etalase saja, tetapi kita benar-benar total action di dalam kehidupan ini sehingga langkah kita berisi dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana langkah-langkah yang telah kita laksanakan dalam tawaf dan sa'i itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada hari ini insya Allah dalam rangka memperkuat makna hijrah itu, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Ahsin Sakho. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kehadiran beliau bersama-sama kita di dalam forum ini. Dan pada pagi hari ini kita mendoakan untuk Ibu Bekti Ruslan yang saya baru saja mendapat berita di dini hari ini bahwa beliau sekeluarga telah terpapar COVID. Bapak dan Ibu, sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya, semoga Allah ringankan bebannya, dan semoga Allah hadirkan kesabaran, kekuatan, keikhlasan, keistiqomahan dalam iman dan Islam. Sehingga tidak saja Allah luntur dan gugurkan sakitnya, Allah sehatkan dan pulihkan kembali, namun semoga Allah luntur dan gugurkan pula segala dosa dan kesalahannya. Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi terdapat pula di dalam forum ini para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit ataupun terkena COVID ataupun ujian kehidupan lainnya. Sama-sama kita mendoakan semoga kita semuanya diberikan kesabaran dan keikhlasan dan semoga Allah angkat sakit,
ujian ataupun penderitaan yang boleh jadi terasa berat bagi kita di dalam jalannya selama ini. Allah lah yang Maha Penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita membaca ayat ke-76 pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyatu padukan seluruh harapan, pinta dan doa kita, baik yang disampaikan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Dan mohon doa juga Bapak dan Ibu bahwa pada pagi hari ini istri saya Ibu Lena bersama putri, cucu, dan menantu saya menjalani perjalanan menuju Belitung pada hari ini. Mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah selamatkan tiba di sana, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan keridhoannya. Baiklah, bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha. ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما كان ليأخذ أخاه في دين
إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. 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 قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. إن له أبا
شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم